Oke, jadi aku mau bincang perihal korupsi Hmm, nih. ya. Mungkin kalau kita bicara masalah korupsi ini bukan suatu hal yang baru lagi, ya, atau mungkin juga udah mendarah daging lah untuk korupsi ini. Nah, tapi di sini aku bakal lebih mau tanyanya lebih mengkerucut ke pandangan tentang korupsi ini dari generasi muda, gitu. Jadi mungkin yang aku bilang tadi balik lagi kalau korupsi ini kan bukan suatu hal yang baru ya kita dengar. Hmm, Cuma untuk pandangan generasi muda sendiri sih korupsi ini termasuk suatu hal yang kayak kejahatan, ya, hmm, tindakan kejahatan, atau mungkin bukan lebih ke kejahatan sih, tapi kayak kita sebut aja nih mungkin ini dikarenakan adanya sistem birokrasi dari pemerintah aja yang lemah, baik dari sisi pengawasan ataupun sisi tanggung jawabnya kayak gitu. Nah, menurut kamu sendiri gimana untuk pandangan generasi muda? Oke, menurut saya sebenarnya itu gampang. Sebenarnya kalau lihat korupsi itu sebenarnya adalah uh, kedua yang kamu sebutin tadi, dari kejahatan sama dengan lemahnya sistem pemerintahan. Itu tuh membuat praktik-praktik korupsi itu sangat mudah dijalanin oleh pejabat-pejabat, baik itu daerah sampai pemerintah pusat hingga kementerian, bahkan itu lembaga KPK-nya sendiri, ya. Saya melihat juga kalau generasi muda, eh, terutama nih di kalangan mahasiswa, mahasiswa tuh orang yang paling pertama nih speak up masalah korupsi, Korupsi. orang yang tentang undang-undang KPK, yang membuat bahwa, yang melihat bahwa KPK itu sendiri eh, tidak bisa bergerak bebas untuk mencegah tindakan korupsi. Terus kita juga melihat bahwa mahasiswa ini mengecam bahwa tindakan korupsinya adalah tindakan yang kejahatan yang luar biasa. Karena apa? Korupsi itu tuh bukan bukan tentang sebuah uang ya, tapi tentang uang yang bisa dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, Oke. ya kan? Tujuannya nggak sampai ya. Tujuan sampai. Terus itu tuh bener-bener uh, menolak sila kelima kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tuh penting bahwa ketika tindakan korupsi tetap masih berjalan di lingkaran pemerintahan Indonesia, masyarakat kita nggak bakal tumbuh. Terus mereka juga, kita tuh, saya sebagai generasi muda melihat bahwa korupsi ini juga sebagai titik terlemah sistem birokrasi di pemerintahan. Terus kurangnya juga transparansi dari pemerintah, kayak pengelolaan dana untuk pembangunan ini sebenarnya itu berapa sih totalnya? Berapa sih harusnya anggaran yang cocok nih? Karena kan biasanya banyak korupsi itu biasanya melihat bahwa potensi, oh ada markup yang dipakai untuk pengelolaan dana, misal pembuatan jalan jalan aspal nih di Ya. salah desa, atau juga ada melihat bahwa harus ada fee setiap pembangunan ini, fee kontraktor itu harus gini 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 untuk pemerintah daerah seberapa persen, ya kan? Mungkin kalau kita lihat bahwa generasi muda sebenarnya menolak akan hal praktik-praktik tersebut karena, oh, apa yang mereka kerjain sebenarnya itu sesuai dengan apa yang mereka harapin, tapi pemerintah-pemerintah yang menjalani birokrasi ini melihat ada potensi, mereka pengen fee-nya, mereka pengen ada uang jalan biar memperlancar semua urusan, ya kan? Jadi eh, generasi muda itu tuh rentan banget dengan korupsi karena eh, dari pendahulunya, Oke. generasi yang sebelumnya mengajak generasi muda untuk korupsi tanpa mereka ajak, ya kan? Karena untuk memperlancar semua urusan. Ketika generasi muda pengen, oh aku tuh pengen menjadi orang yang bebas anti korupsi nih, aku sih sebenarnya orang yang bersih suci, padahal tapi ketika diletakin meja uang dolar, $1.000 Singapura, $1.000 US di atas meja dalam amplop, lumayan nih berbeli iPhone 15, Ngiler juga. ngiler kan gitu kan, pasti. Karena apa? Karena ketika generasi muda itu diuji dengan uang, mereka tuh melihat bahwa, oh, teman-teman aku sebenarnya udah punya ini, enggak apa deh, aku coba, Oke. ya I kan? see. Terus korupsi ini sebenarnya dilindungi, tindakan korupsi sebenarnya itu juga dilindungi. Generasi melihat bahwa, oh, korupsi ini sebenarnya bisa diberantas, tapi pemerintah-pemerintahan yang ada tetap melindunginya, tetap berjalan dan tetap menganggap itu hal yang biasa. Padahal
ketika mereka bisa berani speak up untuk ngomong, oh ini tindakan korupsi, oh ini nggak boleh, ini gratifikasi, oh ini nggak boleh karena tidak menjalankan sesuai dengan undang-undang, ya kan. Tapi para pemerintah punya pemangku kebijakan melihat bahwa nih, oh ya udahlah nggak apa-apa, sesekali setiap proyek 5 tahun sekali habis dong, gitu. Oke, kalau sekarang nih ya, kalau kita bicara perihal untuk perbaikan praktek korupsi sendiri nih, misal pertanyaannya tuh simple, kalau untuk korupsi sendiri, praktek korupsi sendiri tuh perbaikannya gimana? Karena gini, kalau kita bicara korupsi itu pasti ada sangkutnya kita bicara perihal KPK, ya nggak? Ya. Oke kan? Jadi untuk perbaikan korupsi ini, ya, untuk KPK ini kan ada peran harusnya. Tapi kalau kita lihat korupsi itu tetap masih angkanya tinggi walaupun ada KPK sendiri nih. Ya. Gimana? Sebenarnya ya kalau praktik korupsi ini susah sebenarnya. Memang pemerintah Indonesia tuh harus butuh power yang kuat untuk memberantas korupsi. Ya. Kalau yang pertama tuh pemerintah tuh harus melakukan penguatan sistem. Sistem apa aja sih yang harus dikuatin? Pengawasan. Ketika yang kita bilang tuh anggaran dana, APBN, APBD, ya itu kan semuanya masyarakat yang bakal benar-benar bisa terjun langsung itu dalam pengawasan proyeknya, pengawasan penggunaan dananya. Apakah sebenarnya setiap tindakan yang dilakukan pemerintah itu, pejabat daerah, itu tuh ada indikasi korupsi atau enggak? Pemerintah tuh harus dalam menguatkan sistem, pertama menyediakan media komunikasi antara masyarakat dengan penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, ya kan. Terus ada juga KPK, yang mana penegak hukum ini memang rawan juga nih dengan adanya tindakan korupsi. Namun ketiganya juga saling mengawasin, polisi mengawasin kejaksaan sama KPK, kejaksaan mengawasin kepolisian sama KPK, KPK mengawasin kepolisian dan kejaksaan juga. Jadi jangan cuma mengawasi pejabatnya aja nih, tapi kita juga mengawasi orang yang melakukan penegakan hukum. Contohnya kita lihat juga sekarang bahwa ada kasus yang baru nih, ketua KPK Firly Bahuri, ternyata dia terjerat kasus hukum yang diduga pemerasan terhadap Menteri Pertanian. Bayangin, itu tuh suatu sejarah baru buat Indonesia, bahwa orang yang harusnya bersih dengan menegakkan keadilan pada tindakan korupsi malah melakukan korupsi, blunder jadi, ya kan. Ketika pemerintah bisa melakukan penguatan sistem, berintegrasi sama penegak hukum termasuk dengan masyarakat, harusnya nih pemerintah dapat terus memberikan kelanjutan. Apa sih yang harus diperbaikin, dikuatin di sistem nih? Ketika sistemnya sekarang sudah kuat, kita kuatin lagi. Ketika penguatan sistem sudah berjalan, kita coba lihat hukumnya apa sih yang perlu diperbaikin, yang mana perlu dilakukan penguatan dari hukumnya juga. Yang kita tahu sekarang bahwa ketika peresmian undang-undang KPK itu tuh banyak pro dan kontra juga. Pro kontranya gimana? Ternyata ada beberapa pasal yang diduga itu pasal karet, ya kan. Ada melihat bahwa ternyata KPK tuh dikekang oleh undang-undang sendiri. Ketika mereka tuh nggak bisa berleluasa untuk melakukan tindakan pencegahan ataupun tindakan hukum. Ketika melihat ada pejabat daerah itu melakukan korupsi ataupun OTT dan segala macamnya, kayak gitu. Terus harus ada namanya reformasi birokrasi. Kita lihat bahwa sekarang pemerintah tuh mempunyai birokrasi yang sangat kaku tuh dalam artian kayak gini, masih banyak yang melakukan hierarki yang tidak mau prosesnya tuh cepat, harus dari A ke B ke B C dan ke D. Yang itu tuh butuh waktu, butuh proses, sehingga malah ujung-ujungnya yang tadinya bisa diskusi di bulan Januari malah bisa diskusi sampai di bulan Oktober ataupun Desember. Karena saking lambatnya birokrasi pemerintahan. Terus kemudian praktik korupsi ini juga sebenarnya juga kita harus lihat bahwa
orang yang dalam pemerintahan tuh sebenarnya anti korupsi nggak sih? Pemerintah bisa kuatin dengan apa? Menandami ideologi anti korupsi. Contohnya memberikan suatu training, suatu sosialisasi, suatu pengawasan juga. Pemerintah mengawasi pejabat daerah. Pejabat daerah mengawasi juga staf-stafnya. Gitu. Suatu tindakan anti korupsi itu dicegah juga dari dalam. Karena apa? Pasti kalau kita lihat bahwa ngapain sih masyarakat harus ngurusin kegiatannya pejabat, kan masyarakat tidak digaji untuk mengawasin pejabat daerah. Pejabat daerah mendapatkan fasilitas dari masyarakat, dari pajak, untuk dapatin fasilitas mobil, rumah dinas segala macem, semuanya disediain. Harusnya juga pejabat daerah bisa komit dong untuk tidak melakukan korupsi, ya. Tapi tetap juga di sini peran masyarakat harus kuat, menjadi salah satu pilar untuk dalam pencegahan korupsi. Masyarakat bisa bekerjasama dengan jurnalis, ya, dengan media, ataupun dengan melakukan tindakan promosi di media sosial. Ketika kita melihat ada indikasi korupsi, kita bisa cegah ini. Ternyata korupsi itu dengan kita komunikasi melalui media sosial dengan paling cepat dengan dunia digital teknologi yang sekarang. Ternyata kita bisa menyebarkan informasi itu secara cepat, ya kan? Ketika satu daerah itu sulit untuk diakses internet, ketika kita juga sulit untuk menyampaikan informasi keseluruhan masyarakat di daerah tersebut, ternyata satu orang bisa menyebarkan langsung di sosial media. Dan itu tuh bisa berdampak, ternyata bisa dilakukan tindakan cepat oleh kejaksaan ataupun dari kepolisian untuk meningkat, di sini kepala daerahnya tuh ada indikasi korupsi, ya kan? Dengan hal itu ternyata peran pengawasan sama penguatan dalam sistem birokrasi, pemerintah bisa menciptakan pencegahan daripada tindakan-tindakan korupsi kayak gitu. Terus ada satu hal yang sebenarnya concern sebenarnya adalah korupsi itu juga lebih dekat dengan pendidikan. Semakin tinggi masyarakat yang berpendidikan, maka seharusnya masyarakat tersebut lebih anti korupsi. Sebenarnya juga ada datanya dari BPS juga tuh menyebutin bahwa sebenarnya tingkat pendidikan setiap orang, tingkat SD, lulusan SD, maka mereka punya potensi tindakan korupsinya lebih tinggi dibanding dengan orang yang lulusan dari perkuliahan S1 pun atau S2. Jadi juga ada orang yang S3 kemungkinan anti korupsinya lebih tinggi dibanding orang S1. Jadi di sini tuh sebenarnya kita dapat poin juga bahwa pemerintahan juga harus menguatin dalam dunia pendidikan. Karena rumornya juga bahwa dunia pendidikan tuh tingkat korupsinya juga tinggi. Mungkin kita susah aja tuh buka-bukaan bahwa di mana sih sebenarnya dunia pendidikan yang dikorupsi. Tapi itu biarlah kejaksaan, tim kepolisian sama dengan tim KPK yang melakukan tugasnya. Tapi kita lihat bahwa banyak sekarang generasi muda tidak mendapatkan ilmu untuk anti korupsinya itu seperti apa sih sebenarnya. Ternyata ketika mereka melihat bahwa ketika kita melakukan tugas dan kita dikasih dana, tapi kita dapetin dana murah, ternyata harga ini, misalnya kita contoh nih, kita beli di satu OSIS sekolah nih SMP, dia ditugaskan oleh teman-temannya untuk membeli jaket OSIS seharga 100.000 contoh misalnya kan. Artinya ternyata dia dapat vendor murah nih, dengan dia punya 70 pieces untuk dibeli, dia dapat harga 90.000 per pieces. Ada 10.000 lagi yang lebih, tapi yang dilaporin tetap 100.000. Sebenarnya kan kalau mungkin kita lihat bahwa masyarakat itu kan hal biasa kan itu uang dia jalan, uang dia tugas segala macam. Tapi tindakan itu tuh adalah tindakan korupsi. Ya kan? Kita melihat itu tuh hal yang biasa sebenarnya. Tapi bayangin ketika dana itu tuh dana masyarakat yang ratusan juta, miliaran hingga triliunan. Ketika mereka harusnya dapat jalan seharga 2M tapi cuma
cuman dibiayain cuman 500 juta. Sisanya mereka konsumsi pribadi, ya kan. Bahwa kita harus tahu, lihat dulu ternyata dalam pencegahan generasi muda untuk korupsi dalam dunia pendidikannya pun kita tuh udah kalah. Kita nggak kasih ilmu, kita nggak kasih kurikulum adanya anti korupsi sejak dini, sejak dari sekolah dasar hingga perkuliahan, ya kan. Coba deh kita lihat sekarang kampus mana sih yang kasih ilmu pendidikan anti korupsi di mata kuliahnya. Aku rasa kayaknya cuman mungkin ada, tapi kayaknya tuh mungkin dari 1000 kampus cuman ada 1 deh, ya kan. Karena apa? Tindakan anti korupsi tersebut itu tuh ada suatu bumerang juga. Ketika mereka tahu ada celah untuk korupsi, mereka lebih pelajarin, ternyata ilmu yang dikasih malah membuat mereka tuh lebih pandai lagi dalam korupsi. Kayak gitu. Tapi berarti semakin tinggi pendidikan, seharusnya tindakan anti korupsi itu semakin tinggi. Artinya mereka tuh nggak niat untuk korupsi ketika pendidikannya mereka tinggi. tingkat korupsi semakin rendah. Semakin rendah, ya. Potensi untuk korupsinya semakin rendah. Tapi kalau misalnya kita bicara siapa yang lebih utama nih ya, kayak gini. Misal contohnya kan pertanyaan tadi kita balik untuk perbaikan dari korupsi ini nih. Oke. Mungkin kalau kita bicara siapa yang lebih dulu antara pemerintah sama karakter building masyarakatnya, ataupun mungkin mahasiswa ataupun sebagainya, mana yang harus lebih duluan? Apakah sistem dari pemerintahannya, ya, dari pengawasannya, atau mungkin harus dari masyarakatnya dulu nih yang harus berani banyak speak up, dan karakter building itu harus anti korupsi. Karena kalau kita bicara masalah anti korupsi sekarang tuh kayak terdengar anti korupsi kayak anti aja gitu loh. Tapi kalau udah nyemplung gitu, ya udahlah, biasa, nggak kerasa kok korupsinya. Karena kan yang ngerasain dari akibat anti korupsi itu bukan orang yang cemplung ke korupsi, ya kan? Bukan orang yang ikut terjun ke situ, tapi yang ngerasain itu adalah orang yang itu tadi, masyarakat yang mungkin kalau lihat jalan ini nggak selesai nih, ya kan, yang ngerasain masyarakat, ya kan. Jadi balik lagi ke masyarakat. Makanya kalau mau dibilang ini siapa yang lebih duluan nih yang bisa buat perubahan atau perbaikan lah ya. Kalau perubahan mungkin jauh banget, perbaikan lah, at least. Perbaikan tentunya sebenarnya itu dari pemerintah duluan. Pemerintah. Iya. Tapi kalau sebenarnya concern juga itu balik lagi ke Badan Legislatif DPR. Ada satu undang-undang yang sampai saat ini juga belum disahkan oleh DPR, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-Undang Perampasan Aset ini adalah hal yang paling ditakutin. Sampai DPR itu sendiri takut untuk mengesahkan. Apakah ketika mereka mengesahkan undang-undang ini, kedepannya apakah mereka bakal tidak kena nih? Ya kan? Senjata makan tuan. Karena mereka melihat bahwa ketika aku mengesahkan ini, ketika depannya ternyata aku ditangkap tindakan OTT ataupun tindakan korupsi, kita nggak tahu nih apakah DPR semua bersih. Kita anggap bahwa semua pemerintah, pejabat tinggi baik daerah maupun kota maupun pemerintah pusat itu memiliki potensi korupsi tinggi. Ya kan, karena mereka pengelola anggaran, ya kan. Berarti yang sebenarnya yang perlu ditingkatin adalah dari sistem pemerintahan. Pemerintah harus membenahi sistemnya, undang-undangnya jelas, tegas, ya kan. Praktik hukumnya juga jelas, transparan, dan nggak boleh lagi nih misalnya pemerintah tuh, kalau dari menurut saya pandangan generasi muda nih, pemerintah tuh yang paling punya peran penting dalam mengendalikan tindakan korupsi, ya kan. Karena ya para pejabat daerah, kota maupun pemerintah pusat, mereka adalah pengelola anggaran, mereka yang punya kuasa dan mereka juga punya kewenangan. Selain itu juga masyarakat harusnya juga mendorong Dewan Perwakilan baik DPR dan MPR, ya kan, untuk melakukan segera pengesahan namanya undang-undang perampasan aset. Itu tuh penting dan itu menjadi satu pilar, ya kan, yang bisa mendorong itu semua juga dan didukung oleh pemerintah. Seharusnya itu tuh bisa menjadi suatu titik balik
dari namanya pencegahan anti korupsi, pencegahan tindakan korupsi kayak gitu ya. Oke. I see. Tapi kalau misalnya kita bicara masalah angka korupsi nih, em, kira-kira ada nggak sih survei untuk menunjukin beberapa angka korupsi di Indonesia sekarang? Angka korupsi ya, kalau misalnya dari data ICW ya, ternyata di tahun 2022 ada 579 kasus korupsi ya yang telah diungkapin di Indonesia, baik itu dari KPK, kejaksaan ataupun dari kepolisian. Jumlahnya itu meningkat 8,63%. Dari apa sebelumnya tadi? Dari sebelumnya, dari 533 kejadian di tahun 2021, di tahun 2022 itu ada 579 kasus. Oke. Jadi bukannya berkurang malah naik. Ya. Bayangin, berarti tahun 2022 ditambah 2021 tambah 2022. Berarti ada 1000 kasus korupsi. Di Indonesia. Itu bayangin berapa ratus miliar, mungkin triliunan yang dikorupsi. Negara tuh ngalamin kerugian, ya kan? Dari jumlah kasus juga tuh ada 1396 individu yang dijadikan tersangka dari 576 kasus di tahun 2022, ya kan? Hal ini malah mengalami kenaikan juga ketika kasusnya ada 8,63%. Ternyata orang yang terlibat itu juga malah lebih tinggi, sampai kenaikan itu 19,1%, 19,01%. Berarti di sini sebenarnya jerat hukum yang diterima oleh koruptor itu tuh masih sangat tidak ditakutin. Atau mungkin apa yang mereka dapat sama mereka sanksinya tuh nggak ini ya? Ya mereka menimbang. Balance saja enggak gitu Iya. mungkin. Berarti sebenarnya juga mereka menilai bahwa ketika mereka kerja selama 5 tahun dan dihukum 5 tahun, pendapatan mereka tuh lebih tinggi korupsi. Makanya dibilang balance saja tuh enggak. Iya, makanya di sini bahwa generasi muda tuh sangat melihat potensi menarik. Ketika mereka ada kesempatan untuk korupsi, mereka lakuin. Bukan karena mereka merasa oh, aku nggak korupsi sekarang ini karena aku tuh anti korupsi. Jiwa aku tuh anti korupsi. Ternyata mereka tuh tidak melakukan korupsi karena tidak ada kesempatan. Iya. Ya, karena yang di atasannya tuh belum turun. Ketika mereka mengisi jabatan tersebut, mereka ada potensi buat korupsi. Selalu ada potensi, ya. Kita nggak bisa melihat bahwa generasi muda itu 100% bersih, enggak. Ya, kita lihat aja orang anak SMP aja bisa korup kok. Dari dana, salah satu contoh dana untuk misalnya mereka buat jaket di OSIS gitu. Itu salah satu contoh. Tapi di setiap kasus, setiap sekolah sih beda-beda. Mungkin yang disebut mereka keuntungan, mereka nggak sadar bahwa keuntungan itu kalau kita underline lagi bisa jadi ke korupsi. Ya, kalau bisa kita lihat keuntungan, harusnya dia membuka jasa. Oh, aku membuka jasa untuk cetak buat sebuah jaket OSIS. Aku yang kelola aku kelola desain dan segala macamnya dan produksinya selesai. Jadi itu bisa dibilang jadi pendapatan. Tapi dia harus cuma ngomong bahwa aku jualannya 100.000 gitu. Iya, makanya terkadang mungkin bahasa korupsi itu juga kadang masih sungkan atau enggan untuk dibilang korupsi. Enggak loh, ini keuntungan uang jalan, uang capek gitu kan. Iya. Padahal korupsi. Ya bedanya kalau misalnya itu tuh uang penjualan, harusnya dia pertama kali yang mempromosikan. Oh, aku ada produk nih yang dijual. Tapi ketika itu dibilang korupsi, mereka tuh sudah ada dana. Ya karena kan peluang korupsi itu di akhir, bukan di awal. Karena kalau di awal mungkin ya ini aku mikir aku mau ambil baju ini buat 100.000. Tapi ketika udah datang, aku dapat diskon nih. Berarti kan peluang korupsi itu di akhir, bukan di awal gitu kan. Benar. Harusnya kalaupun mereka dia bilang itu tuh sebagai uang jalan, harusnya dia ngomong sama teman-temannya lain. Oh, kita tuh dapat diskon loh segini, ada uang sisanya. Boleh nggak sih aku dapat uang jalan? Makanya balik lagi karakter building itu kan kalau kita melakukan korupsi itu adalah shame ya. Kita ngerasa malu dengan diri sendiri. Nah, itu yang nggak ada juga di mungkin beberapa generasi muda.
sehingga ketika mereka ngerasa oh ini mereka perhalus dengan bahasa keuntungan. Iya. Jadi mereka nggak ada shame dengan diri sendiri gitu loh ketika ambil sedikit diskonnya gitulah, anggaplah. Nah itu yang sebenarnya harusnya kita pemerintah dan dunia pendidikan menanamkan moral anti korupsi itu sejak dini dan bisa membedakan bahwa mana sih sebenarnya potensi untuk penjualan, potensi untuk mereka mendapat keuntungan. Iya. Ya, mana sih yang dibilang ini korupsi, di mana sih ini sebenarnya gratifikasi. Apa aja sih sebenarnya peran seorang mahasiswa dalam mencegah atau menumbuhkan rasa anti korupsi dalam dirinya sejak dini. Nah makanya penting banget sih bahwa dari pemerintah tuh harus tingkatin lagi kurikulum pendidikan, harus masukin dan wajib nih belajar anti korupsi itu dari sejak sekolah dasar. Benar. Ya, apapun nanti caranya yang pemerintah lakukan, mungkin kita nggak bisa bahas sekarang nih karena perlu riset, perlu tahu harus banyak orang yang terlibat nih, nggak cuma tentang pemerintah, masyarakat harus terlibat dalam membuat kurikulum anti korupsi, penumbuhan karakter, gimana caranya setiap pemerintah pusat bisa mensosialisasikan bahwa perusahaan-perusahaan itu menumbuhkan rasa anti korupsi. Dan satu lagi, masyarakat juga bisa mendorong pemerintah melalui DPR untuk mengesahkan segera undang-undang anti korupsi. Itu poin pentingnya, ya kan? Kalau sebenarnya pemerintah fokus dan concern pada hal itu, aku rasa kasus korupsi bakal sangat-sangat turun drastis. Ya, seenggaknya at least turun lah ya. Ya, setidaknya turun lah. Setiap tahun tuh kalaupun masih ada kasus korupsi, setidaknya turunnya jauh lah. Ya, jangan meningkat. Jangan meningkat. Ini malah meningkat. Nanti malah meningkat. Tahun 2003 malah 1000%. Bukannya dapat dividen, malah dapat kerugian negara. Ya kan? Kalau saham kita tuh tanam 2003, ketika 2023 harusnya dapat keuntungan nih. Tapi dana yang dikorupsi tadi, ya udah hilang, nggak ada apa-apa, negara rugi, masyarakat tidak mendapatkan apa-apa, ya kan? Malah menjadi budaya, korupsi ini sebagai jadi budaya. Iya. Ya, dan lebih parahnya ketika orang luar itu menilai bahwa sebenarnya Indonesia ini negara santun, tersopan, tapi tercatat juga orang negara dengan masyarakat tingkat korupsinya tinggi. Ya karena saking sopannya nggak berani speak up masyarakatnya. Oh kasar nih takutnya. Iya. Gitu kan. Gitu. Ya, gitu. Setuju sih, masuk. Ya, kita sebenarnya generasi muda tuh sangat berharap bahwa peran pemerintah tuh sangat tajam setiap kebijakan yang ada untuk mengantisipasi semua dana anggaran milik negara termanfaat dengan baik. Iya. Apalagi dana hutang. Ketika kita udah utang sama negara, ketika dananya harus kita resapin untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pemerintah dan masyarakat, ketika itu dikorupsi, bayangin berapa ruginya. Kita harus bayar bunga, kita harus bayar masyarakat nggak mendapatkan hasilnya apa-apa, dan bunga itu berjalan terus dan terus menerus, dan bisa jadi negara kita punya utang tertinggi juga gara-gara korupsi, inflasi tinggi, semuanya balik lagi ke masyarakat. Yang pastinya kalau kita bicara masalah korupsi ini kan untungnya tuh nggak lingkupnya luas, nggak luas lingkupnya. Iya. Gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat lagi, ketika negara kita dengan tingkat korupsi yang tinggi, inflasi tinggi, sebenarnya uang yang dikorupsi juga itu nggak berarti apa-apa. Karena nilai mata uangnya bakal naik terus. Yang dikorupsi 1M, tapi yang menjadi inflasinya sangat tinggi. Dampak mana? Kebutuhan pokok, fasilitas umum, ya kan? Semua biaya-biaya tinggi. Iya, makanya korupsi tadi kan keuntungannya mungkin hanya untuk beberapa pihak atau mungkin satu pihak gitu kan. Iya. Sedangkan kalau dana tersebut mengalir sesuai dengan tujuan yang dapat, keuntungannya itu kan banyak ke masyarakat rasa. Iya, harusnya seperti itu. Iya. Baik juga ke pemerintahnya juga ke negara juga seperti itu. Makanya korupsi itu bener lingkupnya tuh kecil. Untuk keuntungannya itu kecil. Kalau nggak ke diri sendiri atau mungkin beberapa pihak kayak gitu. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Sekian sih dari pembicaraan topik. Cukup sekian ya, karena
kita melihat bahwa pandangan dari generasi muda tuh selalu menolak namanya adanya tindakan korupsi. Terus kita berharap juga semua lini baik masyarakat maupun pemerintah dapat bekerjasama dalam memberantas korupsi. Ya kedepannya sih tahun 2045 korupsi itu udah paling ya 100 kasus lah maksimal, jangan sampai. Menurun lah Iya. pastinya. Kita berharap tahun 2045 tahun Indonesia emas itu tuh menjadi tahun dimana memang benar-benar Indonesia itu patut menjadi negara yang danjang jempol ya, dari kualitas pendidikan, kualitas masyarakat, dan kualitas pemerintahannya. Iya. Oke. Sekian dari kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.